tiga ya untuk mata pelajaran biologi ya. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik sampai selamanya ya. Di sini KM silakan kamu pimpin doa dulu untuk memulai kegiatan hari ini dengan berdoa dipimpin oleh KM. Silakan Rian. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Serta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu akan absen dulu ya. Alif Nur Yusuf. Hari ini sebelum ke pertemuan, melanjutkan pertemuan hari ini tentang materi biologi, ada yang masih ingat nggak materi yang dulu kemarin itu mempelajari apa kita? Siapa? Lutfi ya? Apa Lutfi? Materi kemarin itu tentang tingkat keanekaragaman hayati. Jadi tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Ya, betul sekali. Ya, kamu jadi sekarang kita akan memasuki ke materi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya. Ibu akan tampilkan dulu untuk tujuannya dulu ya. Jelas, ada kelihatan? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menciptakan solusi atas permasalahan terkait konsep makhluk hidup dan peranannya berdasarkan pengamatan dengan benar. Ya. Di sini ada tujuannya. Pengertian keanekaragaman hayati sudah di awal ya, waktu pertemuan pertama itu keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen tadi yang diucapkan oleh Lutfiatul ya, ada spesies hingga ekosistem pada suatu wilayah. Terus aktivitas, di sini kan aktivitas manusia itu ada yang sifatnya negatif sama positif ya. Di sini ada contoh aktivitas yang bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Di antaranya ada reboisasi, pemuliaan, penerapan sistem ternak pilih, pembuatan tanaman kotak, dan pelestarian plasma nutpa. Ini contohnya ya, contoh aktivitas yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Contoh reboisasi ada taman kotak ya, ada konservasi juga. Sedangkan ini yang kedua tentang aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati. Ini contohnya ada perusakan habitat, ada penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Ini contohnya untuk aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati. Ini contohnya illegal logging gitu ya. Ini pencemaran limbah. Tadi yang terjadi tentang penggunaan bahan kimia secara berlebihan gitu ya. Tuh. Minimal menikmati keindahannya ya, kesejukannya gitu ya. Ini contoh kondisi Bromo yang masih bagus ya, yang belum terjadi peristiwa kebakaran yang lagi ramai ya, lagi diberitakan. Ini kondisi Bromo. Ini disebutnya Gunung Teletabis ya. Ada yang mau menanggapi tentang video yang ini yang pertama? Silakan. Siapa?
Rizka, gimana Riz setelah kamu menyimak video yang sudah Ibu tampilkan? Jadi menurut saya kondisinya masih asri, indah dipandang, jadi ingin ke sana. Oh, ingin ke sana. Siap. Tahun besok kita ke sana ya? Iya. Ini yang masih asli ya. Coba kita bandingkan dengan yang video yang kedua. Ini yang lagi update nih. Kebakaran yang dipicu flare foto pranikah di Bromo mengakibatkan 500 hektare padang rumput di kawasan wisata itu hangus. Akun Instagram Bromo Kreatif mengunggah penampakan terkini Bromo setelah kebakaran tersebut dan pemandangannya kini membuat miris. Ini kondisi Sabana Bromo setelah kebakaran diabadikan oleh Bromo Kreatif. Semuanya sekarang menjadi hitam dan menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini diperkirakan mencapai 504 hektar. Dan ini semua pemicunya adalah pembakaran suar atau flare saat sekelompok orang melakukan sesi foto pranikah di Bukit Teletabis. Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Jatim. Pada 2022 mendatangkan pendapatan negara sebesar 11,6 miliar rupiah. Saat ini kebakaran di Bromo sudah sepenuhnya padam, namun masih belum memutuskan kapan akses ke wisata ini akan dibuka kembali. Nah, tadi kan udah menyimak ya video yang masih asli, yang masih sejuk ya di Gunung Bromo. Sekarang karena kejadian yang sangat fenomenal sekali, ini tadi ada video yang sudah terbakar ya. Nih, ada yang mau bisa menyimpulkan siapa? Oh, silakan. Siapa namanya? Tegar ya? Oh, Ihsan ya. Silakan San. Gimana kesimpulan atau kamu bisa menyimpulkan video yang tadi disimak sama kamu? Tanggapan saya dari video tersebut adalah kondisi gunung Bromo itu sangat penting adanya karena semuanya telah terbakar habis. Dan hal yang sangat disayangkan adalah rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut. Luar biasa. Jadi setelah tidak langsung saya munculkan dua video tadi itu yang kondisinya masih asri dan sudah terbakar. Secara otomatis kami itu tergerak hatinya ya. Kok bisa seperti itu ya? Bisa berarti akan muncul sebuah masalah yang akan terjadi, terutama untuk tingkat keanekaragaman hayati yang ada di situ ya. Nah, karena ini sebuah masalah ya, artinya kita punya masalah berhubungan dengan kebakaran Gunung Bromo ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok, tapi kelompoknya akan saya Ibu tentukan ya. Untuk kelompok 1 itu ada Hani, Najwa, Barnabas, Fani, Kurnia, Elsa. Kelompok 2 ada Chelse, Ani, Eka, Siva, ada Indra, ada Alif ya. Terus kelompok 3 ada Yosi, ada Jarotul, ada Merina, Lutfiatul, Ihsan, Bini. Kelompok 4 ada Sinta, Putri, Trimelani, Tegar, Rizka, Liam. Kelompok 5 ada Rujana, ada Nur Alfi, ada Fitri, ada Nafisa, ada Pisa, ada Sefa. Silakan kelompok bergabung dengan kelompok yang maksudnya bergabung dengan kelompok yang baru. Silakan. Duduknya berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD di sini ya. Setiap kelompok itu berbeda-beda untuk menjawab permasalahannya ya. Karena dengan tadi atau setelah kalian menyimak tayangan video yang tadi Gunung Bromo mengalami kebakaran akibat prawedding itu tadi ya. Nanti kamu jawab. Nama kelompok jangan lupa ditulis, terus kelas juga jangan lupa ya 10-3. Terus nanti ini jawabannya ada di bagian bawahnya. Silakan. Ya.
Silakan kalian baca dulu petunjuknya. Nanti kalau yang ada yang kurang paham boleh bertanya. Silakan. Itu ya. Untuk sumbernya kalian boleh memanfaatkan buku ini yang dari perpus. Silakan. Manfaatkan. Ataupun misalkan kamu kurang puas sih dari sumbernya dari buku, kalian boleh searching di internet ya, silakan. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan lagi, silakan. Dikasih waktu sekitar 30 menit ya. Silakan ke depan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Hamida. Saya bernama Sarifalo. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil bagaimanakah dampak keanekaragaman hayati di wilayah akibat dari terjadinya fenomena kebakaran di Gunung Bromo. Menurut kelompok kami, dampak terhadap keanekaragaman hayati yang terjadi akibat fenomena kebakaran Gunung Bromo ini menyebabkan hilangnya bunga edelweiss dan rumput maleo yang terbakar. Selain itu, satwa langka seperti elang Jawa, lutung Jawa pun tidak ditemukan lagi di kawasan Gunung Bromo tersebut. Selain hilangnya flora dan fauna di kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, warga setempat juga mengalami gangguan pada saluran pernapasan atau ISPA. Ada yang ingin ditanyakan? silakan ada yang tanyakan. Izin bertanya, Ya. nama saya Rini Maulida dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi di Gunung Bromo tersebut? Jadi cara mengatasi kerusakan Gunung Bromo tersebut ya, karena keanekaragaman hayatinya sudah hilang ya, tadi seperti rumput maleo ya, bunga edelweiss itu juga hilang karena dengan fenomena yang tadi ya, karena terbakarnya Gunung Bromo ya. Baik, izin menjawab. Yang pertama yaitu dengan cara pemulihan secara alami untuk area kawasan tersebut. Yang kedua yaitu dengan rehabilitasi dengan cara melakukan penanaman pohon kembali dan serta restorasi untuk mengembalikan unsur hayati. Ya, oke. Terima kasih. Kasih applause tepuk tangan buat penanya tadi ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dampak tadi kan banyak sekali ada. Jadi fenomena kebakaran Gunung Bromo itu sangat luar biasa, merugikan sekali untuk keanekaragaman hayati ya, terutama di wilayah sekitar ya. Karena benar tadi kata siapa namanya? Nafisa, Gunung Bromo itu merupakan ikonnya Jawa Timur ya.
Jadi destinasi yang luar biasa gitu ya. Kamu belum pernah ke sana? Ya. Tadi sudah dilihat di videonya, mudah-mudahan kita bisa. Nah, di situ keanekaragaman tersebut di wilayah tersebut itu berdampak sekali ya, artinya kehilangan secara tingkat keanekaragaman gennya. Tadi kan contohnya ada endemiknya apa? Edelweiss, ya kan? Yang kedua ada rumput maleo, ya. Terus untuk faunanya apa tadi? Burung dara, elang Jawa, ya. Secara tidak langsung itu berkurang atau menjadi hilang, ya, atau menjadi punah, gitu ya. Nah, sekarang tugas kita atau tugas masyarakat tuh bagaimana ya untuk menanggulangi atau upaya supaya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, khususnya umumnya di wilayah Indonesia. Nah, itu bagaimana upayanya, dengan cara apa supaya si keanekaragaman tersebut itu yang tadinya hilang tetap selalu terjaga terlestari ya. Misalkan tadi contoh ada misalkan dengan adanya jadi upaya untuk pelestarian lingkungan ya. Keanekaragaman itu diantaranya ada dengan cara konservasi ya. Konservasi itu terbagi pada dalam dua jenis, ada konservasi in situ, ada konservasi situ ya. Itu cara yang pertama dengan konservasi. Yang kedua ini dengan reboisasi ya. Konservasi apa? Ada yang tahu nggak konservasi? Apa konservasi? Konservasi itu pemulihan lah gitu ya. Ya, jadi memperbaiki, ya kan? Ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Apa itu konservasi? Kamu pernah ke cagar alam? Pernah ke kebun binatang? Nah, itu contoh lain dari konservasi. Ya, baru contohnya. Ini reboisasi. Tahu reboisasi itu apa? Nah, coba apa Ihsan reboisasi? Penanaman kembali di lahan yang sudah gundul. Ya, bagus sekali ya. Jadi reboisasi itu penanaman kembali di lahan yang gundul. Ya. Yang ketiga, ini dengan cara ada istilah tebang pilih ya. Tebang pilih itu apa maksudnya? Ada yang bisa mengumpulkan? Silakan. Tebang pilih itu Masih Ihsan. Apa San? Tebang pilih San. tebang pilih itu kayak milih-milih Bu. Jadi kayak pohon ini dipilih untuk ditebang karena pohon ini sudah berumur Ya. dan sudah besar. Nah, sudah layak untuk ditebang gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi pendapat Ihsan itu yang ada yang namanya tebang pilih itu menebang yang siap ditebang saja. Jadi dipilih-pilih yang gede atau yang maksudnya yang sudah besar, yang sudah berumur gitu ya. Nah, itu yang ditebang. Jangan semuanya ikut ditebang, yang kecil ditebang, yang sedang ditebang gitu ya. Nah, itu yang istilahnya dengan apa istilah? Kalau tidak tebang pilih itu ilegal, ya itu yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati ya. Tuh. Terus yang keempat ada dengan cara misalkan pemuliaan ya. Tadi ada ya pemuliaan ya. Terus ada lagi caranya misalkan kalau di daerah kota kan tidak ada hutan atau tidak ada lahan untuk istilahnya bercocokkan atau gimana, itu sebenarnya ada bisa memanfaatkan dengan dibuat taman kota, ya kan? Taman kota, ya. Jadi di lokasi tersebut itu dibikin taman yang ditumbuhi ya tanaman-tanaman yang rindang, gitu ya, misalkan seperti beringin, bunga-bungaan, gitu ya. Nah, itu yang manfaatnya untuk apa? Untuk mengikat karbon dioksida, ya. Tuh. Jadi untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ya. Ada yang belum paham silakan bermaju. Ya, Indra ya? Nah, apa Indra? In situ dan ex situ. Oh iya, pertanyaan bagus sekali ya. Apa itu in situ sama ex situ ya? Atau ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah tahu? Tahu tadi mungkin contohnya ya, saya udah kasih contoh tadi. Apa? Ada yang tahu? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi in situ itu ya
wilayah tersebut itu sesuai dengan habitat aslinya, ya. Contohnya apa? Yang habitat aslinya itu cagar alam. Apalagi? Hutan lindung. Siapa namanya tadi ya? Sinta, ya. Hutan lindung. Terus apalagi ya termasuk contoh in situ? Taman Nasional. Contohnya apa? Pulau Komodo. Pulau Komodo di mana? Nusa Tenggara. Itu kan habitatnya asli ya. Habitatnya asli, tidak direkayasa, gitu ya. Itu in situ ya, Indra. Ya. Tapi kalau ex situ itu kebalikannya. Jadi habitatnya itu dibikin seolah-olah seperti habitat aslinya. Contohnya apa? Kebun apalagi? Kebun koleksi, Ya. Terus ada lagi? kebun botani, Kebun botani berarti kebun khusus untuk tumbuh. Ya, gitu. Terus ada misalkan taman safari, kebun raya Bogor, kebun raya Bogor ya. Ya. Terus ada lagi misalkan kalau di Yogyakarta itu apa? Gembira Loka. Ya itu kan ex situ maksudnya, ya. Tapi kalau Karangkamulyan itu yang di sekitar wilayah kita, Karangkamulyan in situ atau ex situ? In situ. Karena itu habitat aslinya seperti itu, tidak direkayasa, ya kan? Ya, jelas Indra? Dan yang lainnya perbedaan antara in situ dengan ex situ karena ini merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya? Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, ini sebenarnya materi puncaknya tuh untuk pertemuan sekarang itu kamu bisa memahami upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang tadi saya munculkan. Ada sebuah masalah ya, masalah yang lagi viral itu dengan kebakaran gunung akibat, ya itu sepele lah buat prawedding itu kan untuk kegiatan pribadi lah ya, bukan kepentingan bersama gitu ya. Gitu. Tapi ini yang penting kamu ingatnya hari ini atau materi hari ini kamu paham akan ini upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi kalau yang sudah rusak pun bisa diperbaiki dengan langkah-langkah seperti ini. Ya, sudah pahamnya? Jelas? Nah, kalau sudah sebelum penutup, saya ingin mengetahui sejauh mana kalian menangkap materi atau memahami materi yang sekarang, gitu ya. Jadi silakan duduknya masih berkelompok aja ya, nggak apa-apa ya. Saya bagi untuk jenis asesmennya ini ada asesmen formatif saja, gitu ya. Jadi sejauh mana kamu memahami materi ini. Nanti untuk hasilnya ya, nanti Ibu informasikan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan kiranya bagus-bagus. Amin.
kesimpulannya kita simpulkan ya bersama-sama ya. Untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama tadi dengan apa ini? Konservasi. Tadi konservasi itu ada dua cara, ada in situ dan ex situ. Kalau yang cagar alam masuknya ke in situ. Kalau kebun binatang ex situ. Taman kota ex situ. Terus kalau Pulau Komodo in situ. Yang kedua itu bisa dengan revitalisasi, itu dengan penanaman kembali hutan yang dulu tadi disebutkan oleh Isan ya. Ada tebang pilih, pemuliaan juga, ada juga tadi contoh taman kota kalau di daerah perkotaan ya. Gimana untuk pertemuan yang hari ini, gimana kesannya? Tidak menjenuhkan ya? Jadi kamu bisa healing walaupun secara online ya? Healingnya ke Bromo gitu ya, ke Jawa Timur. Sekarang kan healing bisa lewat online juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa gitu ya. Nanti untuk hasilnya ini Ibu kasih tahu atau informasikan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi keanekaragaman hayati ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tentang keanekaragaman hayati. Klasifikasi ya. Udah mau jam istirahat ya. Jadi klasifikasi keanekaragaman hayati. Ya. Jadi nanti ada pengklasifikasian. Ini contoh di sekolah juga ada kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.11. Itu klasifikasi ya. Nanti dibahas bukan minggu besok, pertemuan selanjutnya ya. Tuh. Silakan untuk duduknya kembali ke asal. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ilmu yang tadi didapat kamu bisa pahami ya, bermanfaat juga untuk kedepannya gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian. Silakan ditutup. Di juga enggak sama saya saja ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan materi hari ini kamu bisa pahami ya, kamu bisa istilahnya terapkan di kehidupan sehari-hari juga tentang upaya keanekaragaman hayati tersebut ya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.